Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Allah kita. Puji Tuhan. Kayaknya nggak kelihatan ya kalau di bawah ya. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa ada di tempat ini. Saya percaya banyak sekali wajah-wajah yang saya sudah nggak kenal. Saudara, nama saya Erwin Wijaya, dulu saya ketua YAPS. Nah saudara, ada sesuatu yang unik di YAPS ini. Saudara, saya pikir dulu waktu saya ketua YAPS, saya sudah kawin telat kayaknya, waduh ternyata setelah saya Richard saudara lebih telat lagi saudara. Nah dulu sebelum saya juga kawinnya telat saudara. Jadi hati-hati kalau nanti saudara diberi tugas gantikan Richard. Nah kalau masih single saudara, saudara mulai dari 36 nanti 39, 45 saudara lama-lama ketua YAP yang single 50 saudara. Ganti nama jadi senior adult ministry saudara. Sudah bukan YAPS lagi, haleluya. Puji Tuhan, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Malam hari ini saya dikasih tema untuk memenuhi panggilan Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, boleh tunjukkan PowerPoint-nya, saya bawa PowerPoint supaya mempermudah. Saudara, firman Tuhan berkata, kita ini harus menjadi terang dan garam. Coba boleh kita baca sama-sama di dalam Matius 5. Matius 5 ayat 13. Sampai ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Saudara enggak baca juga. Matius 5, makanya bingung. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5. Oke, kita baca sama-sama, kita ulangi lagi ya. Ayat 13 sampai 16, 2, 3. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman ini adalah untuk semua orang yang percaya. Tuhan bilang kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Saudara tahu yang namanya garam itu kalau saudara makan di restoran itu pasti cuma ada 2 saudara yang kecil-kecil. Itu pasti garam sama pepper saudara. Kenapa saudara? Karena garam punya sifat itu untuk mengasinkan, bikin selera, bikin sesuatu yang tawar menjadi enak. Jadi keberadaan garam ini sangat penting sekali. Sehingga setiap restoran selalu ada di meja tuh disiapin garam sama salt sama peppernya. Lalu kemudian saudara garam ini adalah bahan pengawet zaman dulu. Di mana setiap kebusukan bisa ditahan melalui adanya garam. Nah Tuhan bilang kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan ini otomatis waktu kita jadi anak Tuhan. Saudara Tuhan sudah bilang kita itu adalah garam, kita itu adalah terang. Jadi garam itu sangat dibutuhkan. Lalu kalau saudara lihat yang namanya terang. Kok nggak mau ya? Oke. Nah kalau saudara lihat terang. Ini dilihat kalau dari pesawat, saudara kalau misalnya naik pesawat, saudara akan lihat di mana yang terang, saudara. Lalu gelap itu sangat mempengaruhi. Yang terang itu pasti kotanya maju-maju semua. Saudara lihat Eropa ini terang-terang semua. Lalu saudara lihat ini India, lalu ini Jepang terang sekali, saudara lihat. Dan biasanya di mana yang kotanya terang sekali itu pasti ada kemajuan. Jadi saudara lihat terang itu sangat dibutuhkan di mana-mana, garam sangat dibutuhkan di mana-mana. Lalu Tuhan bilang, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Nah saudara ingat waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian Tuhan ciptakan manusia, lalu Tuhan kasih satu perintah yang sangat ajaib, perintahnya begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Saudara lihat kita ini punya tugas dari awal itu untuk menaklukkan bumi, lalu kita supaya mengambil kuasa. Saudara lihat menaklukkan dan mengambil kuasa. Tapi saudara lihat apa yang terjadi kemudian.
Alkitab bilang Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Waktu Adam jatuh dalam dosa, dosa mulai masuk. Ternyata kuasa otoritas yang sudah diberikan kepada manusia, saudara, ini mulai berpindah. Dan akhirnya saudara lihat karena dosa sudah pindah. Lalu Lukas 4 ayat 5 diceritakan bagaimana Yesus itu datang. Lalu kemudian saudara, Yesus itu dibawa lalu diuji. Yang diuji, saudara lihat salah satu ujian Yesus dibilang seperti ini. Kalau kamu menyembah aku, maka aku akan berikan seluruh kerajaan dunia kepadamu. Jadi saudara bayangkan, iblis ini bukan lagi membohongin, karena nggak mungkin Yesus bisa dibohongin. Ini kenyataannya, bahwa berarti kerajaan dunia ini sudah milik daripada iblis. Lalu iblis bilang, kalau kamu menyembah aku akan berikan kepadamu, saudara. Dan kita tahu Yesus nggak bisa digoda itu, saudara. Lalu kemudian kuasa yang sudah jatuh itu diambil kembali sama Yesus. Nah, saudara lihat kata-kata ini bilang begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Orang biasa berkuasa cuman di bumi aja, dan di bumi ada lagi cuman kalau presiden, kalau apa semua cuman ada batasannya. Tetapi Yesus bilang, aku ini punya kuasa di sorga dan di bumi. Berarti dia adalah betul-betul Tuhan, amin. Lalu kemudian dikatakan oleh karena kuasa sekarang sudah ada kembali kepadaku. Saudara, waktu Yesus sudah mati di kayu salib, sekarang Tuhan berikan kuasa itu, kamu sekarang pergilah, jadikanlah semua bangsa adalah muridku. Ini namanya amanat agung. Berarti berlaku untuk setiap saudara yang ada di tempat ini, dikasih perintah sama Tuhan, kamu pergi, kalau kamu pergi maka kuasaku akan menyertai kamu, dan kamu pergi tujuannya untuk apa? Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi saudara, ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk mengemban yang namanya amanat agung ini, supaya dimanapun kita berada saudara, yang panggilan Tuhan ini untuk menjadikan bangsa ini segala murid Tuhan lalu menjadi garam dan terang ini harus berfungsi saudara. Nah, lalu saudara lihat di dalam kitab Yosua ini ada cerita di mana mereka masuk ke tanah perjanjian. Ceritanya historik sekali. Waktu mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, saudara lihat ada sesuatu yang terjadi. Karena kenyamanan, masing-masing mereka nggak melakukan bagian mereka lagi. Sampailah di ayat ini, saudara lihat, ini Yosua 18 ayat 3. Jadi saudara lihat Yosua 6 cerita mereka masuk ke tanah perjanjian. Yosua 18 ini mereka sudah lama tinggal di tanah perjanjian. Jadi 40 tahun mereka putar-putar, akhirnya mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian. Tapi kemudian di tanah perjanjian kenyamanan bikin mereka nggak bergerak. Lalu Yosua 18 ayat 3, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Saudara dengar baik-baik, kalau saudara sudah tinggal dalam kenyamanan, saudara nggak lakukan apa-apa, dikatakan kamu yang bermalas-malas. Seberapa lama lagi? Kenapa kamu nggak lakukan sesuatu, saudara? Jadi setiap kita ini ada sesuatu yang harus kita lakukan, panggilan Tuhan. Nah, supaya kita mengerti bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan, makanya berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara ingat cerita Daud. Saudara, Daud ini adalah contoh yang luar biasa yang memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia dapat pujian langsung dari Tuhan. Dibilang begini, Kisah 13:20, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Setelah Saul disingkirkan, artinya apa saudara? Tadinya Saul yang dikasih tugas, tetapi Saul tidak melakukannya, sehingga Saul tidak melakukannya dan Daud dipilih. Sementara Daud itu nggak tahu kalau dia dipilih oleh Tuhan gantikan Saul. Dia berarti sedang melakukan sesuatu saudara, dan dia ternyata berkenan di hati Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aku telah mendapatkannya. Orang yang berkenan kepadaku Daud, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, ini saudara coba pikirkan baik-baik ini. Ini kan katanya aku telah mendapatkan Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Aku telah mendapatkan Daud. Pada waktu itu Daud belum jadi raja, saudara. Daud, tetapi kehidupan Daud itu ternyata berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang Daud lakukan sehingga membuat dia berkenan? Dia melakukan kehendakku. Kehendakku sebelum dia jadi raja, saudara lihat. Sebelum dia jadi raja, dia sudah melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara jangan mimpi seperti ini. Oh, aku baru akan memenuhi panggilan Tuhan nanti. Saudara, nanti itu cuma janji-janji, saudara. Saudara tahu kenapa presiden nomor 2 yang dipilih orang banyak? Karena dia sebelumnya saudara sudah melakukannya.
Yang satu masih janji, masih teruji, yang ini sudah melakukannya. Makanya saudara jangan bilang seperti ini, nanti pulang dari sini saudara akan tahu bagaimana memenuhi panggilan saudara dan apa panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan bilang nanti, saudara. Kalau saudara nanti, saudara nggak akan bisa. Dimulai dari hari ini saudara mengerti, saudara sedang melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, lalu melakukan kehendak Tuhan. Dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan membawa engkau sampai nanti. Karena barang siapa setia dalam hal kecil, dia juga akan setia dalam hal besar. Saudara, Daud ini ditemukan Tuhan, waktu dia belum jadi apa-apa, dia berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, Tuhan bilang. Dan waktu dia jadi raja, saudara lihat ayat berikutnya, saudara, Kisah 13. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Tadi waktu dia belum apa-apa, dia sudah berkenan, saudara. Karena dia, saudara. Sekarang waktu dia diangkat jadi raja, Tuhan bilang dia melakukan kehendakku pada zamannya, pada generasinya. Saudara lihat bahasa Inggrisnya, for David after he had served the purpose of God in his own generation. Saudara lihat gak? Jadi itu dimulai dari hal kecil, bukan nanti, dimulai dari sekarang nih. Melakukan kehendak Allah. Sehingga pada waktu dia mulai setia dalam hal kecil, saudara, Tuhan panggil dia menjadi raja. Dan sebagai raja dia tetap melakukan kehendak Allah, bahkan dia melayani generasinya. Saudara. Lalu dia bilang setelah itu dia mati. Saudara. Saudara, yang seperti ini paling enak. Daripada saudara mau pergi ke sini, oke, mau jalan-jalan ke sini, saudara, seperti MH370 enggak sampai-sampai saudara sampai hari ini, saudara. Saudara, saya waktu baca korannya Malaysia, di dalam itu ada orang honeymoon. Di dalam itu ada anak kecil, 3-4 orang, saudara. Di dalam itu banyak ahli-ahli kan IT semua. Tapi sampai hari ini enggak sampai-sampai, saudara. Saudara bayangkan, saudara. Tapi Alkitab bilang Daud ini dipuji Tuhan, waktu dia mau mati, bahkan dia mati, Tuhan bilang ini seperti ini loh yang aku cari. Dia menyelesaikan panggilanku untuk zamannya. Dan sekarang dia mati dan dikuburkan. Saya rindu suatu hari nanti saudara kalau saya dipanggil Tuhan, semuanya sudah selesai. Lalu dipanggil oleh Tuhan. Daripada saudara pergi liburan sini, pergi sini, wah tahu-tahu saudara pesawat mau goyang, kalang kabut baru janji sini, janji situ. Kalau Tuhan izinkan, kalau enggak saudara. Berapa banyak orang yang mati mendadak. Karena apa? Anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Tapi masalahnya melakukan kehendak Tuhan atau enggak. Kalau melakukan kehendak Tuhan, waktunya belum sampai. Kalau tugasnya belum selesai, enggak bisa mati sebelum waktunya. Amin. Jadi saudara lihat Daud ini mati sesuai waktunya dan dia sudah selesaikan tugasnya. Nah, pertanyaannya adalah apa itu kehendak Tuhan? Kalau gitu aku mau tahu kok kehendak Tuhan itu mana yang namanya kehendak Tuhan? Aku sampai hari ini lagi cari kehendak Tuhan. Saya nggak tahu apakah saudara masih cari kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Dan justru malam hari ini saudara datang supaya saudara mengerti apa kehendak Tuhan bagi kehidupan saudara. Bagi panggilan Tuhan untuk kehidupanmu, saudara. Dan itu harus dikerjakan dari sekarang, setia, jangan tunggu nanti. Sekarang ini engkau harus sedang melakukan kehendak Allah. Jadi oleh karena itu betapa pentingnya kita mulai mengerti apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita mulai dari sekarang ini. Boleh katakan amin. Jadi sekarang saudara saya mau kasih tahu apa panggilan Tuhan. Secara gampangnya saudara lihat gini tadi sudah baca. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Saudara lihat ayat ini. Kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar. Jika garam itu menjadi tawar, pertanyaan saya, mungkinkah garam menjadi tawar? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Saudara saya kaget saudara waktu ini mulai saya renungkan, mulai baca ini, iya ya mulai dapat. Ternyata garam itu enggak mungkin menjadi tawar karena garam itu mineral. Selamanya garam itu tetap garam. Jadi apa maksudnya Tuhan bilang seperti ini? Maksudnya adalah begini. Kalau kamu adalah garam dan kamu kehilangan rasa garam kamu, saudara, maka kamu gak ada gunanya, kamu akan diinjak-injak orang. Artinya seperti ini saudara. Saudara lihat contoh yang paling nyata itu Akhil Mokhtar. Akhil Mokhtar itu jadi ketua MK. MK itu pengadilan paling tinggi di Indonesia, konstitusi, punya Mahkamah Konstitusi. Sebagai ketua MK, saudara, dia punya pengaruh yang sangat besar, tapi justru sebagai ketua MK, dia menyalahgunakan kedudukan dia, sampai akhirnya saudara ketahuan korupsi dan sebagainya, sekarang masuk di penjara seumur hidup saudara. Saudara tahu dipermalukan, dihancurin, bahkan sopirnya yang disuruh lari, yang disogok bilang memang bosnya yang suruh saudara. Saudara lihat sudah jatuh ke injak tanah, diinjak-injak orang. Tetapi saudara lihat kenapa garam ini kehilangan
garam. Saudara, karena tidak melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya, artinya apa? Kalau saudara dikasih kesempatan, saudara tidak melakukan tugas saudara sebagai garam. Jadi kalau garammu nggak tambah banyak, maka saudara akan ketemu dengan lingkungan, airnya lebih banyak dari garamnya, maka rasa garam saudara nggak kuat untuk menggaraminya. Akhirnya saudara kalah banyak. Akhirnya diinjak-injak. Yang injak-injak bukan Tuhan loh, yang diinjak-injak adalah orang. Artinya apa? Waktu kita nggak melakukan bagian kita, orang lain yang akan injak kita tetap anak Tuhan. Tapi kadar garam kita sudah nggak ada gunanya lagi, saudara. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Amin. Tetapi kita nggak jadi apa-apa, saudara. Saudara, kita harus jadi garam. Kalau enggak, saudara habis. Nah, saudara lihat lagi. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Sudah lama ini saya sudah dengar, saudara. Sampai suatu hari, sampai satu titik, waktu itu mulai pemilihan pileg, saudara, sebelum pilpres ada pileg dulu. Wah Tuhan, kasih saya hati lagi, kamu pelajarin ini, kamu lihat ini. Wah ternyata ini sesuatu yang luar biasa. Ini semua setiap kita akan masuk di dalam ini. Ini namanya 7 gunung, kalau saudara belum pernah dengar, saudara. 7 gunung ini, saudara, pertama ini mulai pengajarannya tahun 75. Jadi waktu tahun 75 ini Loren Cunningham, saudara, YWAM. Lalu ini ada Bill Bright, Campus Crusade for Christ. Lalu ini Francis Schaeffer, saudara. Ini dulu ateis, seorang pintar. Inilah yang pengarang Narnia, kalau cerita Narnia, saudara. Nah, suatu ketika waktu dia di Colorado, Tuhan ngomong sama dia, kamu tahu enggak bagaimana caranya strategi supaya dunia ini bisa digaramin? Tuhan ngomong sama dia tentang 7 gunung yang harus didudukin. Tapi di tempat yang lain, di Colorado juga, Bill Bright ini juga datang, Tuhan lagi ngomong sama dia juga. Bahwa ini loh strateginya seperti ini. Nah, Francis Schaeffer ini waktu suatu ketika istri daripada Loren Cunningham nonton televisi. Dan Francis Schaeffer ini lagi nyampaikan tentang pesan Tuhan tentang 7 gunung ini. Jadi ini betul-betul mandat yang diberikan oleh Tuhan supaya strategi, supaya kita ini gak bingung. Panggilan kita ini ada di mana. Jadi setiap kita ini, saudara, anak-anak IAP ini, kalau saudara mau tahu panggilanku apa, saudara semuanya masuk di dalam 7 gunung ini. 7 gunung ini apa aja, saudara lihat 7 gunung ini namanya adalah gunung religion, agama atau gereja, ini family, keluarga, lalu ini pendidikan, lalu ini media, art, entertainment, dan sport, lalu ini government, lalu ini business. Setiap kita pasti masuk dan mungkin kita punya, saudara, kadang ada berada di 2 atau 3 gunung. Saya misalnya pendeta, saudara. Saya ada di gunung religion. Lalu saya juga ada keluarga. Di mana saya harus di keluarga ini saya harus kuasai dan harus saya garami dan harus saya lakukan fungsi saya sebagai apa yang Tuhan mau sebagai kepala rumah tangga. Amin. Jadi saudara juga begitu. Mungkin saudara ada di bisnis marketplace, saudara. Nah, tapi setiap kita pasti ada di dalam gunung-gunung ini. Nah, apa ini gunung ini? Saudara lihat Yosua. Waktu dia umur 80 tahun, dia bilang begini sama Yosua. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Bahasa Inggrisnya bilangin, give me this mountain. Waktu dia usia 80, saudara lihat sudah masuk di tanah perjanjian. Mereka kan sudah dalam keadaan nyaman. Tetapi sampai suatu ketika Kaleb ini masih belum puas. Kaleb ini dengar sendiri Tuhan bilang, Tuhan janji akan berikan gunung ini untuk aku, saudara. Oleh karena itu aku minta gunung ini, kan kekuatan aku sama seperti dulu waktu aku 40 tahun, walaupun sekarang 80 tahun. Berikan aku gunung ini karena di gunung ini sekalipun ada orang enak, tapi Tuhan janji gunung ini milik aku. Jadi saudara kadang-kadang dalam kehidupan kita saudara lihat marketplace, wah begitu mengerikannya saingan, wah begitu yang menguasainya anak orang bukan Tuhan. Tidak mungkin rasanya karena di situ banyak raksasa. Tapi dengar baik-baik. Kalau engkau dipanggil Tuhan dan kau ada di gunung itu saudara, ada urapan Tuhan karena Tuhan yang kasih perintah, kasih mandat kamu pergi jadikan segala bangsa muridku. Dan Tuhan bilang kamu adalah garam, kamu adalah terang. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Masalahnya kita sadar atau enggak saudara. Masalahnya kalau kita cuma sibuk dengan diri kita sendiri, makanya kita gak bisa menang. Tapi waktu kita mulai mengerti Tuhan, aku gak mau hidup sia-sia, aku gak mau waktuku ini habis sia-sia. Tapi aku mau melakukan kehendak Allah dari sekarang ini. Maka saudara akan lihat, kuasa Tuhan menyertai hidupmu. Amin. Nah, sekarang kita lihat, apa yang menjadi gunung Anda? Apa itu gunung saudara? Menurut saudara,
Lance Walnew ini, gunung itu adalah pengaruh kemana kita dipanggil, tempat kita menemukan pekerjaan yang kita sukai, kesuksesan keuangan, orang-orang di sekitar kita, di mana kita merasa senang dan prestasi terbaik kita. Jadi setiap saudara kalau mau tahu panggilanmu apa, saudara, apa yang sekarang saudara sukai. Dan kalau saudara sedang di marketplace, saudara, dan saudara mungkin di IT, dan saudara menikmati ini IT, dan ini juga memberkati kehidupan saudara, berarti itu gunung yang harus saudara kuasai, dan itulah panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Tetapi engkau harus bawa Tuhan di dalamnya, saudara. Sehingga saudara melalui gunung ini, kemampuan saudara, saudara menjadi garam. Dan itulah kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Jadi saudara gak usah bingung, jadi harus nanti jadi pendeta, harus bukan. Tuhan gak panggil seperti itu saudara. Tapi engkau harus tertanam di suatu gereja lokal. Karena dari sana engkau di-charge bateraimu saudara, untuk berperang, untuk menguasai gunung. Amin. Saudara lihat apa yang menikmati. Waktu saya dipanggil oleh Tuhan saudara, lalu saya dipanggil jadi gembala. Dari pertama Tuhan panggil saya saudara, lalu saya mulai menekuninya dan saya menemukan satu kenikmatan. Meskipun prosesnya banyak sekali, tapi saya menemukan satu kenikmatan, enjoyable saudara. Suatu yang tidak ini tidak, tapi suatu yang menikmati. Lalu hidup dalam mimpinya Tuhan. Tuhan nanti suatu hari, nanti suatu hari, nanti suatu hari. Jadi membuat saya bertahan saudara. Begitu juga saudara. Jadi kalau engkau orang yang di IT saudara, IT ini panggilan Tuhan karena ada kesukaan yang kau temukan di dalamnya. Dan kau pakai ini IT untuk bagaimana IT ini datangkan kemuliaan Tuhan turun di dalam pekerjaanmu melalui IT ini. Saudara. Dan engkau lakukan itu. Sementara hatimu sama Tuhan. Dan engkau lakukan ini sebagai mandat. Jadi bukannya menikmati pekerjaan, betul aku menikmati ini kok gini-gini. Tapi saudara gak ada hubungannya sama Tuhan. Saudara rugi saudara. Karena saudara waktu saudara masuk dalam gunung ini saudara akan dahsyat. Nah gunung pertama, saudara lihat ini. Saudara lihat ini adalah Bank Indonesia yang ada di Yogyakarta, yang ada di Cirebon, yang ada di Solo saudara, lalu satu lagi di Surabaya. Kalau saudara lihat arsiteknya, ini mirip-mirip enggak? Mirip-mirip apa? Eropa punya saudara, Belanda. Kenapa? Karena menunjukkan Belanda dulu pernah menjajah Indonesia, menguasai Indonesia. Sehingga apa yang ada di Belanda saudara mereka bawa di Indonesia, mereka bikin mirip-mirip semua dengan Belanda saudara. Itulah Tuhan bilang ini, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi itu seperti di surga, itulah garam saudara. Di mana sifat-sifat kerajaan surga itu saudara bawa turun ke tempat saudara pekerjaan, saudara di mana saudara bekerja. Di dalam rumah tanggamu, dalam apa semua kode-kode etik yang ada di dalam Alkitab itu saudara bawa sebagai undang-undang. Sehingga pengaruhmu saudara, orang bisa lihat. Saudara. Ini contoh yang nyata secara fisik. Yang pertama saudara adalah gunung keluarga. Saudara lihat hati Tuhan terhadap keluarga. Hari-hari ini keluarga itu banyak hancur. Kemarin di Singapura ini ada pink dot saudara. Saya nggak tahu apakah saudara ada yang ikut saudara. Saya berdoa supaya tidak ada saudara. Saudara, hari-hari ini keluarga sedang diuji saudara. Banyak keluarga hamba Tuhan yang hancur, banyak keluarga anak Tuhan yang hancur saudara. Tapi saudara lihat hati Tuhan dengan yang namanya gunung keluarga. Artinya kalau saudara tahu ini gunung yang harus kita kuasai, saudara punya satu mimpi begini. Kalau aku punya keluarga, keluargaku nanti aku akan bawa kepada Tuhan dan keluargaku ini akan datangkan kerajaan sorga. Suasananya semua anak-anakku, anak-anak ilahi masuk dalam rancangan Tuhan. Saudara menguasai gunung ini saudara, untuk membawa menjadi garam bagi keluarga yang lain. Saudara lihat hati Tuhan dari kitab Kejadian. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kitab Maleakhi ditutup dengan begini. Akan datang nanti hati bapak-bapak kembali kepada anak. Maleakhi yang terakhir. Kitab Lukas yang pertama sudah dibilang dan nanti Yohanes Pembaptis, Roh Elia akan datang untuk memulihkan hati bapak-bapak kepada Tuhan. Itu sedih dengan keluarga. Nah kita anak-anak Tuhan jangan sembarangan lagi. Jadi kalau saudara bilang ini mountain gunung yang aku kuasai, dan sekarang saudara yang jomblo ini kalau cari jodoh, carilah yang sepasang, yang seiman saudara. Yang betul-betul sehingga membuat engkau tuh terbang tinggi. Merit itu bikin kita semakin naik bukan semakin turun saudara. Dan gunung ini harus kita kuasai, nggak apa-apa lama seperti Richard, nggak apa-apa, yang penting jadi saudara. Haleluya. Nggak apa-apa saudara. Yang penting masuk dalam rencana Tuhan daripada saudara merit tapi saudara keluar dari rancangan Tuhan. Saudara. Rugi besar. Saudara, gunung keluarga ini harus dikuasai. Karena keluarga adalah tempat pertama di mana Tuhan bilang kamu harus ajarkan firman Tuhan. Ajarkan kode-kode firman Tuhan. Ajarkan undang-undang sorga dalam keluargamu. Kamu ngomongin berulang-ulang supaya anak-anakmu tahu
Kalau ada Tuhan Yesus yang hebat, yang dahsyat saudara. Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Makanya gunung keluarga ini kita harus kuasai. Amin. Kita harus excellent di sini saudara. Untuk menunjukkan sama dunia masih ada keluarga cinta Tuhan. Dan keluarga ini pasti diberkati, pasti hebat punya. Amin. Karena Tuhan yang ngomong saudara. Saudara lihat ini gunung keluarga. Nah, gunung yang kedua adalah religion atau gunung gereja. Nah saya ada di dalam gunung keluarga tadi, saya juga ada di gunung yang namanya gereja. Karena gunung ini harus dikuasai, oleh karena itu dari pertama saya dipanggil Tuhan, saya sudah komitmen Tuhan. Kalau saya jadi pendeta, saya mau jadi gembala yang betul-betul apa yang Tuhan mau yang saya lakukan. Saudara tahu pengaruhnya ini besar sekali. Kalau saudara lihat di gunung gereja, kalau pendetanya jatuh, saudara, habislah jemaatnya. Habislah jadi bahan olok, habislah nama Tuhan. Jadi gunung ini betul-betul gunung yang harus dikuasai oleh hamba Tuhan atau siapapun yang dipanggil sebagai full time. Engkau harus betul-betul pancangkan patokmu dan ini gunung ini harus kau kuasai untuk menjadi berkat. Panggilan Tuhan dalam kehidupanmu kalau engkau dipanggil full time, lakukan dengan sebaik-baiknya supaya panggilan ini jangan sampai saudara mempermalukan Tuhan. Amin. Saudara ini enggak main-main, saudara, karena pengaruhnya besar sekali saudara. Nah, di dalam gunung gereja itu saudara, Tuhan bilang eklesia, jemaatku. Alam maut saking hebatnya yang namanya gereja itu, alam maut gak bisa menguasainya Tuhan bilang. Semua kita ini pasti mati saudara. Gak ada satupun yang bisa melewati lepas dari kematian ini. Tapi gereja Tuhan bisa. Karena Tuhan yang sendiri yang bilang, di atas batu karang ini aku akan dirikan dan gak bisa alam maut menguasainya. Berarti kuasanya begitu hebat. Kalau saudara berada di gereja yang tepat saudara punya pengaruh yang sangat hebat sekali. Ini gunung gereja saudara. Oleh karena itu saudara, gereja itu bukan berapa besarnya persembahannya, berapa besar gedungnya, berapa besar jemaatnya. Tapi gereja itu berapa besar pengaruhnya bagi masyarakat sekitarnya. Sudah garamin atau belum saudara? Itu panggilan Tuhan gereja. Saudara. Jadi hamba Tuhan kesuksesannya bukan berapa hebatnya dia di khotbah, berapa hebatnya dia. Tapi berapa banyak orang yang diubahkan melalui pelayanannya. Itu panggilan Tuhan. Itu gunung gereja saudara. Yang harus dikuasai. Nah, sebagai gembala saudara saya ini mempraktekannya. Saya melatih diri saya saudara. Dari tempat ini saya diajar untuk menggembalakan YAP. Lalu kemudian saya diutus ke Batam saudara. Lalu di Batam saya punya, Tuhan kasih saya visi untuk bangun gereja di Batam. Yeskiel dari Yeskiel 47 sungai yang mengalir menjadi berkat. Dan saya komitmen sama Tuhan, saya mau apa yang Tuhan lakukan, yang saya mau lakukan. Bukan apa maunya saya, tapi apa maunya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita, saudara, dengan sangat luar biasa. Lalu saudara lihat, saya punya program, sudah 2 tahun saya jalankan dari perpuluhan saya. Saudara, kami hidup dari 60%, 40%-nya semua menabur. Dan salah satunya 10%-nya untuk menabur renovasi gereja-gereja. Nah, setiap bulan kita renovasi gereja orang di Batam, apa saja. Pokoknya kita nggak bangun, tapi kita renovasi. Nah, ini salah satu gereja, saudara lihat di Batam itu masih banyak gereja seperti begini. Sedangkan kita tinggal gereja yang enak, mereka gerejanya seperti ini. Saudara. Nah, isi dalamnya, saudara lihat semennya semuanya. Nah, kami punya program setiap bulan kita cari ada tim surveinya, lalu kita renovasi gerejanya. Ini sebelum direnovasi. Lalu sekarang ini setelah direnovasi, saudara. Jendelanya kita baikin semuanya. Dan setiap bulan satu gereja, saudara. Saudara, kami sedang melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan sebagai satu gereja untuk menjadi berkat di kota Batam. Nah, lalu kemudian saudara, Tuhan bawa jalan terus. Ini adalah gereja Brimob yang kami sedang bangun dan kami berikan untuk Brimob. Semua dari lahannya, dari membersihkan, meratakan semuanya kita yang nabur, saudara. Sampai gereja ini jadi, saudara. Jadi Tuhan buka jalan kita pelan-pelan sehingga kita menggarami Brimob. Saudara, salah satu pendeta saya itu reguler muridkan para Brimob yang ada di Batam ini untuk Kepri punya, saudara. Jadi saudara lihat, inilah orang-orang yang kalau cinta Tuhan, saudara bayangkan kalau ada FPI, mereka lah orang yang cinta Tuhan. Kalau FPI tutup gereja, inilah yang duluan jalan. Karena mereka diajarkan cinta Tuhan, saudara. Ikut pria sejati, saudara. Sampai akhirnya kami bikin arsiteknya semuanya. Pokoknya gereja kita yang tanggung semua. Nah, ini peletakan batu pertamanya. Saudara. Nah, ini sudah mau jadi, saudara. Ini sebelum saya berangkat, mereka foto, saudara. Gerejanya sudah mau jadi. Nah, lalu kemudian saudara, gunung berikutnya adalah education. Gunung education saudara lihat Amsal 1. Takut adalah akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat.
Saudara tahu saya renungkan ini hebat sekali Amsal 1 ayat 7. Banyak orang Indonesia kalau dia kaya, saudara, kirimkan anaknya masuk sekolah yang bagus-bagus dulu, termasuk Singapura. Setiap kita pasti kepengen anak kita bagus. Tapi saudara lihat ayat firman Tuhan ini, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Ternyata yang pertama yang harus kita lakukan, saudara, anak kita ini harus diajarkan takut akan Tuhan dulu. Jadi masukkan sekolah yang firman Tuhan itu menjadi dasar dulu bagi kehidupannya. Barulah takut akan Tuhan itu yang mendatangkan menjadikan orang pintar. Banyak orang kebalik, pintarnya dulu. Tapi kalau orang pintar tidak takut sama Tuhan, hidupnya saudara lihat. Bisa jadi hantu, bisa jadi anak Tuhan saudara. Bisa ngerusak saudara dengan kepintarannya yang ada. Jadi takut akan Tuhan ini, pendidikan ini saudara tahu harus dikuasai. Jadi kalau saudara dipanggil jadi guru saudara harus jadi guru yang excellent, guru yang hebat saudara. Nah kami saudara lihat, ternyata saudara waktu saya cari tahu tentang gunung pendidikan ini universitas yang hebat. Saudara lihat 40 universitas yang tahun 2014 ada di survei, ada 20 universitas top dunia. Ternyata saudara lihat ini Thomson Reuters punya. Universitas pertama itu adalah Harvard University. Harvard University sudah menghasilkan 8 presiden dan 75 penerima Nobel alumni. Tahukah saudara, Harvard itu nama daripada seorang pendeta, namanya John Harvard. Harvard ini pertama kali didirikan untuk mendidik hamba Tuhan. Sekolah teologi. Untuk didik karena mereka temukan benua yang baru, mereka mau bikin cetak dulu. Supaya keluar orang-orang yang takut Tuhan. Harvard, saudara lihat. Hasilnya Harvard sampai hari ini. Sekalipun saudara sekarang sudah menjadi sekuler, tapi dasar yang didirikan hebat. Harvard ini universitas top sampai hari ini. Universitas yang berikutnya saudara lihat, Princeton nomor 7. Ini semua nomor 8 Yale, lalu Columbia 18, John Hopkins 22, Duke University. Ini sekolah semua yang cetak pendeta. Dan sekolah yang dibikin oleh gereja. Untuk apa? Untuk mencetak hamba-hamba Tuhan. Untuk bikin pertama kali apa? Sekolah teologi. Dari sanalah universitas ini kemudian saudara diangkat oleh Tuhan. Dasarnya benar. Jadi saudara lihat zaman dulu ternyata pendidikan ini dikuasai oleh anak-anak Tuhan. Hari ini karena anak-anak Tuhan tidak bangkit, tidak melakukan tugas dia. Maka orang dunia yang mengajari anak-anak kita. Kalau engkau guru saudara, engkau panggilanmu ini. Inilah yang harus kita kuasai. Karena saudara pendidikan ini yang mengubah cara orang berpikir. Amin. Jadi saudara lihat universitas hebat itu semuanya, itu sekolah teologi yang pertama kali yang mereka ajarkan. Lalu saudara kami juga terpanggil saudara. Di Batam kami baru buka ini. Dari playgroup kami sudah ada SMK real tapi itu yang sekuler punya, tapi ini betul-betul yang Kristen karena yang saat pertama itu kami beli dari sekolah orang. Tapi yang ini kemarin baru didirikan dan ini baru diresmikan saudara. Dan saya punya mimpi, saya bilang kami akan bangun ini sekolah subsidi. Karena dibikin murah. Tetapi semua Kristen semua. Sampai nanti SD, SMP kami mau didik anak-anak Tuhan, kami mau didik hamba-hamba Tuhan punya anak. Karena sekolah mahal sekarang, kami mau bikin guru yang terbaik, tapi sekolah yang terbaik, tapi sekolah itu harus murah. Supaya orang bisa ada bedanya. Amin. Karena kami mau garamin saudara. Nah Tuhan kasih kemampuan untuk bangun dan kami bangun. Kami ada di Batam, ada panti asuhan. Kita bawa anak, baru jemput lagi anak dari NTB 3 orang, dari Mentawai, lalu dari Entikong, saudara, dari bangsa-bangsa mana. Sudah ada nanti akhir tahun ini akan ada 15 orang anak-anak yang kami kumpulkan di panti asuhan kita, saudara. Nah saudara, panti asuhan di Batam tuh banyak panti asuhan yang cari duit. Tapi kita punya ini kita lengkapin dulu, sudah lengkap dulu semua. Anak-anak tinggal masuk semua, kita nggak cari duit, tapi kita mau didik anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang cinta Tuhan, saudara. Amin. Nah, saudara, ini gunung entertainment. Kalau saudara dipanggil di dalam ini, saudara punya satu seni, di mana engkau dengan senimu, engkau menikmati seni itu, dan ada sukacita di dalam seni itu, saudara. Saudara kembangkan ini, saudara. Kuasai gunung ini, bawa Tuhan di dalam gunung ini, dan saudara akan lihat hasil karyamu akan memberkati banyak orang, dan nama Yesus akan dipermuliakan. Nah, saudara, ini zaman dulu punya pelukis-pelukis itu semua anak Tuhan. Dan lukisannya sampai hari ini menguasai istana presiden, menguasai gereja, menguasai apa semua, saudara. Sampai hari ini. Dan sekarang penerusnya nggak ada lagi. Orang dunia lah yang menguasai. Dulu anak Tuhan. Dan ini didedikasikan untuk rumah Tuhan, untuk apa saudara. Semuanya saudara. Lalu saudara lihat, ini pemusik yang ciptakan musik-musik klasik. Itu semua musik-musik gerejawi. Yang memuliakan Tuhan, yang dipakai oleh gereja. Nah istri saya Sylvia dia ngajar piano. Dia bilang sampai hari ini
karya-karya masterpiece ini belum ada orang yang melakukannya lagi, yang menciptakannya lagi, nggak ada. Saudara. Tapi saudara lihat ini di tengah-tengah ini ada namanya El Manik, orang Korea Utara, saudara. Nah, orang Batak maksudnya, saudara. Saudara. El Manik ini saudara anak Tuhan Liberty Manik. Dialah yang mengarang lagu Wajib. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, saudara. Sampai hari ini menjadi lagu nasional dan memberkati Indonesia. Saudara lihat, begini caranya untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini saudara dulu, waktu zaman saya kita pernah nonton sama-sama. Namanya Eric Liddell. Lalu The Chariot of Fire. Ini anak Tuhan yang hebat sekali menjadi juara dunia tahun Olimpiade 1924. Dia terkenal sampai ada filmnya dapat 8 Academy Award. Chariot of Fire. Ini dia harusnya juara 100 meter lari cepat, 100 meter. Tapi karena dia tahu Olimpiade 1924 di Paris itu ternyata itu hari Minggu, dia putuskan enggak karena komitmennya untuk melayani Tuhan. Dan dia khotbah di hari Minggu itu, saudara. Waktu itu saudara orang bilang, ayo kamu pasti juara dapat emas, persembahkan emas buat rajamu. Dia bilang enggak bisa karena aku komitmen sama Tuhan. Saudara. Lalu saudara akhirnya dia mengambil lari yang bukan bidang dia 400 meter. Tapi saudara tahu 200 meter dia kencang sekali, orang bilang dia pasti KO, 300 meter pasti jatuh. Tapi 200 meter yang berikutnya dia lebih kencang lagi sehingga pecah rekor dunia, dia medali emas. Kita nggak pernah tahu siapa yang dapat medali emas nomor 1, sudah lupa. Tapi ini tahun 24 sampai hari ini orang masih ingat. Kenapa? Karena dia lakukan untuk Tuhan. Waktu dia diwawancari, kenapa kamu, dia bilang begini, 200 meter pertama aku lari dengan kekuatanku sendiri. 200 meter berikutnya aku lari bersama Tuhan. Dan setiap aku lari aku menemukan sukacita. Karena itulah yang Tuhan taruh sebagai talentaku untuk memuliakan Tuhan. Saudara lihat, saudara, begini caranya memuliakan Tuhan. Dimulai dari apa yang Tuhan taruh dalam diri kita, bukan tunggu nanti, saudara. Ini yang harus kita kembangkan, ini yang harus kita excel, saudara, di dalamnya. Saudara. Nah, berikutnya, saudara, ini bisnis. Ini mungkin yang sudah terakhir ya. Oh, masih ada lagi. Bisnis ini, saudara tahu, ini bidang saudara mungkin marketplace. Nah, kalau saudara pergi ini si Keteng. Saudara lihat gak plakat di situ? Gedung ini didedikasikan untuk Yesus Kristus. Karena dulu nenek moyang mereka, si Keteng itu sangat cinta Tuhan. Sampai hari ini mungkin boleh ganti sekuler, tapi plakat itu gak bisa lepas. Kalau gedung ini dulu milik Tuhan Yesus. Saudara, JC Penney, Quakers, Colgate, saudara sudah tahu. Saudara, di Batam ada beberapa jemaat saya itu punya hotel. Ada King's Hotel, ada Menara Doanya, lalu ada Hotel Gideon. Kalau saudara sana Hotel Gideon. Hotel ini karena milik anak Tuhan. Setiap gereja pakai gratis, saudara. Kalau ada konferensi apa, pakai itu gratis, saudara. Karena pemiliknya anak Tuhan. Dia muliakan Tuhan dengan bisnisnya. Itu saudara yang Tuhan mau, saudara. Karena itu panggilannya. Disitulah urapan Tuhan. Dan dengan bisnis itu pekerjaan Tuhan semakin besar. Kemudian saudara lihat berikutnya lagi. Boleh ini enggak macet. Adalah gunung berikutnya media. Kalau saudara terpanggil sebagai orang yang pintar, saudara melalui website, melalui apa saudara, ini saudara kembangkan pakai untuk muliakan Tuhan. Karena inilah saudara yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, saudara. Media terus coba jalankan. Gunung media saudara lihat bagaimana film-film yang hebat dihasilkan. Film-film Hollywood yang terus boleh jalankan. Mulai dari The Passion. Lalu saudara lihat Son of God. Tapi ada juga film Da Vinci Code, saudara lihat. Yang merusak iman orang. Betul nggak saudara? Jadi kalau saudara bisa internet, bisa saudara bikin sesuatu, saudara bikin film singkat, bikinlah film yang memuliakan Tuhan. Tapi film ini, saudara bisa hancurkan orang. Ini Trans TV lebih itu lagi. Mbak, apa lagi? Wah, dua dunia. Orang anak kecil nonton ini pikir memang betul ada jin baik, jin jahat, saudara. Rusak orang punya iman. Saudara lihat, yang ini lebih parah lagi, saudara. TV1, saudara. Saudara lihat bagaimana saudara media itu bisa bikin kekacauan. Saudara, kalau orang nonton kayak gini, orang yakin dia punya jagoan menang, saudara. Itu yang kita takuti sampai hari ini, takut ribut, saudara. Kenapa? Karena media itu mempengaruhi orang. Saudara kalau baca VOA, Voice of Islam, saudara pusing, saudara. Itu semua fitnah semua, itu diputar balik semua, saudara. Bagaimana media itu penting sekali. Jadi kalau saudara punya ketajaman dalam tulis, saudara, pakai itu untuk muliakan Tuhan. Saya ingat dulu di Yaps ada Henry itu ya, itu orang talenta sekali, saudara.
dengan renungan yang dia bikin, saudara. Banyak orang diberkati. Tapi pertajam itu karena itu talenta, tidak semua orang punya, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara lihat bagaimana media itu bisa mempengaruhi orang. Orang-orang yang pikir, wah kita menang, padahal dibodohin, kasihan saudara nomor 1 itu, saudara. Bayangin, lembaga surveinya bilang dia menang. Hasilnya semuanya yang bilang kalah, media ini bilang menang, sahamnya pun anjlok, saudara. Saudara lihat bagaimana media. Jadi kalau saudara itu terpanggil di bidang IT, saudara pakailah kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya IT itu datangkan kemuliaan Tuhan. Itu panggilan Tuhan. Dan kalau kita asah, saudara lihat. Latihannya di mana? Di gereja lah tempat kita latihan, saudara. Dari waktu masih kecil, saudara, ikut terlibat di dalamnya, ikut apa yang bisa aku lakukan dengan talenta aku. Jangan sibuk pakai talenta untuk cari duit terus, saudara. Tapi waktu cari duit pun saudara ingat, Tuhan, aku mau ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Coba lihat lagi. Yang terakhir, saudara. Nah, gunung government, saudara lihat. Gunung government ini sangat penting. Dulu gara-gara gunung ini tidak dikuasai, orang bilang gereja itu nggak boleh politik, saudara. Kalau gereja nggak politik, nggak ngajarin jemaatnya, ngerti soal politik, maka semua yang ada di parlemen semua itu hancur, perampok semua, saudara. Pemaling semua. Undang-undang yang dibikin, semuanya saudara tidak memihak gereja. Kenapa? Karena anak Tuhan tidak diperlengkapi untuk masuk di dalam parlemen. Hari-hari ini Tuhan lagi memperbarui, puji Tuhan, ada beberapa orang. Tapi karena apa? Karena kita ini pikir yang namanya Tuhan itu, wah kita melayani Tuhan di gereja, kita lupa. Ini kalau kita nggak garamin, politik ini saudara yang menghancurkan, saudara. Lihat baru-baru ini saudara lihat di parlemen kita, saudara, undang-undang dibikin bukan orang yang menang yang bisa duduk ketua DPR. Tapi tergantung nanti negosiasinya, saudara. Wah ini hancur sekali, saudara lihat. Saudara lihat padahal pertama kali, coba teruskan. Saudara lihat negara yang paling hebat demokrasi di dunia itu adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat saudara lihat, mereka mengambil satu dasar mendirikan Amerika dari firman Tuhan. For the Lord is our judge, the Lord is our The Lord is our king. Saudara lihat di dalam dunia politik itu ada namanya terkenal oleh John Locke, trias politika. Ada hukum, ada eksekutif, ada legislatif, saudara, ada yudikatif. 3 ini. Eksekutifnya presiden, legislatifnya anggota dewan, lalu ada yudikatif, hukum. Saudara. Ini datangnya dari mana? Ternyata ini dari Yesaya 33, saudara. Ini yang mendasari, Tuhan bilang Tuhanlah yang memberikan hukum, Tuhanlah yang memerintah, saudara. Dan Tuhanlah, saudara, yang menjaga itu hukum sebagai hakim yang adil. Tuhan yang kasih. Dan Amerika adopsi ini, saudara, menjadi dasar dia waktu dia mendirikan negara Amerika, In God We Trust. Coba terus. Saudara lihat, dari 56 orang penanda tangan deklarasi kemerdekaan Amerika, 24 orang diantaranya itu memiliki gelar sekolah seminari atau kependetaan. Makanya Amerika dasarnya dibangun takut Tuhan, dia diberkati. Saudara lihat, tapi waktu kita nih cuman pikir yang namanya panggilan Tuhan itu kalau kita di gereja. Itu betul, kita harus berkarya, harus tertanam di sebuah gereja, dimuridkan di gereja. Tapi apa yang Tuhan taruh ini, kita harus garami, termasuk pemerintahan. Waktu pemerintahan ini digarami, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan turun atas satu bangsa. Amin. Saudara, inilah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Semua segi, setiap 7 gunung ini harus kita kuasai. Dan ini sudah terjadi dulu, saudara, cerita tentang Yusuf. Tuhan bilang begini, kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala datangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Waktu kita mengasihi dia, kita memberikan diri kita, Tuhan pakai aku. Maka mulai dari hari itu tangan Tuhan akan campur tangan. Bawa segala apapun yang terjadi untuk jadikan segala suatu kebaikan. Karena proses bentuk sampai tujuan Tuhan dalam hidup kita tercapai. Akhirnya penutupnya saudara seperti Daud ini. Daud sudah melakukan kehendak Allah pada zamannya. Amin. 7 gunung ini saudara. Saudara di gunung yang mana? Kuasa itu. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini gunungku. Aku harus excellent di gunung ini. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Saudara, waktu saya jadi pendeta, cerita gereja Brimob itu. Yang pertama kali karena kita suka memberkati, lalu ada orang cuma ngomong, waduh kami kepengen di Brimob ini, markas besar ini ada gereja.
Dia ngomong lalu orang itu ngomong sama wakil saya. Nah wakil saya ini pikir, wah iya kita kan ada bagian renovasi punya, oke, renovasi. Tapi sekali cek ternyata wah untuk bangun gereja kecil aja 300-an juta saudara. Wah dia sudah ngomong itu dia bingung sendiri. Dia ngomong sama saya, Pak ini kita mau berkatin gereja ini. Waktu saya dengar dari itu, saudara lihat, inilah saya ambil keputusan kita harus bangun ini gereja. Saya punya hak bilang begini, karena saya gembala. Oh nggak usah, kita lagi mau bangun gereja, ini gereja orang, kita singkirkan aja, nggak usah. Tapi karena saya punya pengaruh, saya putuskan kita harus menabur di gereja Brimob ini supaya Brimob penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena saya dikasih posisi sebagai gembala oleh Tuhan, lalu saya melakukan menggarami. Maka Brimob ini sebentar lagi akan ada gereja, saudara. Begitu juga setiap saudara, di mana Tuhan taruh saudara, keputusanmu sangat penting. Datangkan kemuliaan Tuhan atau tidak sama sekali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah bagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu. Kiranya anak-anak muda-Mu, para profesional ini, Tuhan sudah taruh Tuhan panggilan-Mu, talenta Tuhan. Apa Tuhan yang sudah taruh di dalam diri mereka yang membuat mereka menikmatinya ya Tuhan. Dan aku berdoa ya Tuhan, biarlah semakin hari Tuhan, semakin tajam Tuhan, semakin hari Tuhan, semakin besar kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu melakukan panggilan Tuhan mulai dari sekarang, bukan tunggu nanti. Sementara mereka tertanam di Yaps ini, sementara mereka mencintai Engkau melalui gereja lokal ini, Engkau memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, setiap kita katakan amin. Kita beri kemuliaan.